Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Romli, guru produktif jurusan Teknik Komputer dan Jaringan di SMK Negeri 1 Tirtamulya, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini Selasa tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan video praktik pembelajaran untuk UKIN di UKM PPG di kelas 12 TKJ 2, mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan, materi firewall untuk sistem keamanan jaringan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi. Yuk silakan masuk. Baik, kita mulai saja ya pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah ya, sehat. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Untuk ketua kelas, Ariska silakan dipimpin doa dulu ya. Untuk memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita cek dulu data kehadiran hari ini ya. Baik, Abdul Aziz, Hadir, Pak. Ahmad Rizky, Hadir, Pak. Ahmad Mubarok, Hadir, Pak. Anggra Amanda Putri, Anggun Roro Sumandi, Hadir, Pak. Aris Windy Windari, Yeyen Sugihati. Berarti hadir semua kecuali Muhammad Zakiriawan sakit ya. Baik, mengenai kehadiran, saya harap kalian tetap bertanggung jawab dan disiplin ya masalah kehadiran. Kemudian jangan lupa juga jaga selalu kebersihan dalam kelas ya. Kalian apakah sudah bersyukur hari ini? Sudah ya. Baik, untuk memupuk rasa diri kita untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan setiap hari kita mendapatkan nikmat darinya ya. Untuk selanjutnya ya, untuk menambah rasa syukur kita, kita akan menyanyikan lagu syukur ciptaan Haji Mutahar. Nah, untuk pemimpin dirigennya silakan Anggun untuk ke depan, dan yang lainnya silakan berdiri ya. Nanti kita bernyanyi bersama-sama. Satu, dua, tiga. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh, kehadiratmu Tuhan. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, untuk mengingat pembelajaran selanjutnya atau apa saja sih yang nanti akan kita pelajari hari ini, kita akan mencoba tes dulu ya. Tesnya secara online, kita menggunakan Quizizz. Jadi silakan handphonenya dinyalakan ya. Pastikan ada kuotanya ya. Oke, silahkan. Untuk langkah yang pertama, seperti tertera di layar monitor ini, pertama kalian masuk ke joinmyquiz.com dengan memasukkan kode 964390 ya. Atau kalau misalkan memang gawai atau gadgetnya menggunakan atau bisa memindai QR code, silahkan. Kalian cukup scan dari jauh, zoom,
Kemudian silakan otomatis itu akan tersambung ke layanan kuisisnya, ya. Oke, sudah mulai ya. Di sini ada, oke, ada yang sudah berarti semuanya. Kita mulai ya. Oke, sip. Sudah selesai ya? Oke, saya akhiri dulu. Baik, dilihat dari hasilnya ya. Wih, posisi 1 Ariska Muhammad Wildan posisi kedua. Kemudian Siti Rukiah di posisi ketiga. Dea Sri Patona dan Ahmad Mubarok di posisi kelima. Tapi sebenarnya di bawah itu semuanya udah benar semua ya. Jadi kalau pengen lihat, oke, posisinya keberapa. Ini rata-rata udah jago semua nih ya. Salahnya cuma rata-rata 1 atau 2 saja ya. Oke. Ya, tapi nggak apa-apa, ini adalah kuis pretestnya buat kalian semangat untuk pembelajaran kedepannya. Nanti jangan lupa masih ada yang namanya tes akhir, evaluasi atau post test gitu ya. Oke, untuk selanjutnya ada yang mau ditanyakan dulu, cukup jelas ya? Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, baik, saya akan menyampaikan apa sih hari ini yang akan kita pelajari. Nah, yang pertama bisa dilihat di layar monitor ya. Yang pertama, dalam pembelajaran itu harus ada kompetensi dasarnya yang jelas, kemudian ada indikator pencapaian kompetensi dan juga tujuan pembelajaran yang jelas juga ya. Yang pertama, kompetensi dasarnya di bagian pengetahuan 3.16 yaitu mengevaluasi sistem keamanan jaringan, kemudian di bagian keterampilannya 4.16 adalah mengkonfigurasi sistem keamanan jaringan. Itu kompetensi dasar yang harus kalian kerjakan hari ini. Kemudian, indikator pencapaian kompetensinya di bagian pengetahuannya adalah peserta didik mampu menganalisis firewall untuk sistem keamanan jaringan. Kemudian untuk keterampilannya, yaitu peserta didik mampu mendemonstrasikan konfigurasi firewall menggunakan Cisco Packet Tracer. Ya, dan yang terakhir adalah peserta didik mampu menguji hasil konfigurasi firewall menggunakan Cisco Packet Tracer. Itu indikator pencapaian kompetensi yang hari ini akan kita lakukan atau akan kita pelajari. Nah, untuk selanjutnya, tujuan pembelajarannya adalah setelah melalui diskusi dan menggali informasi dalam kegiatan pembelajaran, ya, problem based learning, peserta didik diharapkan mampu menganalisis firewall dalam sistem keamanan jaringan dengan baik. Yang kedua, mendemonstrasikan konfigurasi firewall menggunakan Cisco Packet Tracer dengan baik dan benar. Dan yang terakhir adalah menguji hasil konfigurasi firewall menggunakan Cisco Packet Tracer dengan baik. Nah, jadi kalian hari ini adalah yang pertama menganalisis, ya. Kemudian mendemonstrasikan, yaitu kalian nanti akan menggunakan simulasi Cisco Packet Tracer, kemudian nanti bisa mempresentasikan atau mendemokannya, ya. Dan yang terakhir adalah menguji hasil dari simulasi tersebut. Di sini ada kata-kata melalui diskusi, berarti kalau diskusi biasanya berhubungan dengan kelompok,
gitu ya. Jadi kalau kelompok itu kalian tidak sendiri, tidak usah khawatir karena setiap ada masalah itu bisa didiskusikan dengan temannya masing-masing. Oke, paham sampai sini ya? Semangat untuk belajar hari ini? Siap? Oke, nah untuk selanjutnya kita lihat. Tadi di posisi pertama itu siapa? Ariska ya. Nah, kita akan mengecek atau akan membuat kelompok ya. Untuk membuat kelompok, nanti kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok yang heterogen. Heterogen itu ada laki-lakinya, ada perempuannya, kemudian ada yang memahami, ada yang memang cukup memahami ataupun yang kurang, di situ digabung dijadikan satu ya. Nah, dengan catatan peringkat 1 sampai 5 pada pretest kuisis tadi itu menjadi ketua kelompok. Berarti yang pertama saya catat tadi, kelompok 1 diketuai oleh Ariska. Kelompok 2 yaitu Muhammad Wildan Naufal, kemudian kelompok 3 Siti Rukiah, kelompok 4 tadi siapa kelompok 4? Dea ya, Dea Sifatona, dan yang terakhir adalah Ahmad Mubarok sebagai ketua kelompok 5. Nanti ketika sudah muncul nama-namanya, saya setting kelompok 1 sebelah kiri saya, kemudian kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan yang terakhir adalah kelompok 5 gitu ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan coba membagi menjadi beberapa kelompok. Berarti kalau datanya sudah ada di sini, saya akan eliminasi yang Ariska karena Ariska jadi ketua kelompok, kemudian Ahmad Mubarok, ini bentar 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4. Oke, rata-rata 6 ya karena itu ya. Oke, kita tukar aja nih ya. Abdul Aziz sama Salman ditukar aja ya. Jadi Abdul Aziz ke kelompok 5, Salman ke kelompok 4 gitu ya. Oke, siap ya. Sip. Silakan switch atau tukar dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Sebentar. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, saya akan bagikan di sini lembar kerja peserta didik sebanyak 1 buah masing-masing kelompok dan juga modulnya ya. Oke, kelompok 1 LKPD dan modul ajarnya ya. Terima kasih. Oke, kelompok tolong perhatikan dulu, nanti untuk pengerjaan LKPD-nya boleh nanti dipandu dengan saya. Oke, untuk pertanyaan awal, seperti yang tertera di layar monitor ini. Nah, pertanyaan pembukanya, seberapa pentingkah data pribadi kita harus dilindungi? Boleh ada yang mau menyampaikan? Silahkan. Oke, silahkan berdiri. Iya. Harus dilindungi, iya betul. Gimana Yam? Penting banget Pak, karena data pribadi. Buat Siti Mariam, lamar rumah. Oke, untuk selanjutnya ada lagi satu orang lagi mungkin ingin menyampaikan. Boleh, silakan berdiri. Perkenalkan, nama saya Iskandar. Saya ingin menjawab pertanyaan seberapa pentingkah data pribadi kita harus dilindungi. Menurut saya penting karena dapat menghindari kejahatan di dunia maya secara. Oke, terima kasih Iskandar. Tepuk tangan ya. Oke, berarti dari kedua jawaban tadi dari Siti Mariam dan juga Iskandar, berarti kita tahu ya bahwa untuk data itu penting dilindungi ya. Nah, kalau untuk bicara data dilindungi, zaman sekarang memang agak sulit ya. Tapi kalau misalnya kita lihat dulu video seperti ini ya, mungkin kalian bisa memahami apa pentingnya data, baik data pribadi ataupun data
komputer ya yang kita miliki ya. Oke, ya, gimana videonya? Jadi analoginya adalah bahwa tadi dimulai dari awal Udin dan calonnya ya, itu akan mengantarkan sebuah undangan. Dia melewati jalan, kemudian di jalannya ketemu dengan polisi, dicek dulu dia punya SIM atau tidak, ya. Kemudian setelah lolos, dicek ternyata lengkap, itu boleh dilanjutkan perjalanannya. Nah, ini ada kaitannya dengan analogi dari firewall itu sendiri. Jadi kurang lebih gambarnya seperti itu. Nah, dari video tersebut ada yang mau menyampaikan, menurut kalian video tersebut itu menggambarkan firewall itu seperti apa sih? Coba dianalisis. Siapa yang mau menyampaikan? Baik, Ahmad Rizky silakan berdiri. Nama saya Ahmad Rizky dari kelompok 1 izin Ya. menjawab pertanyaan istilah ini Pak, seperti Firewallnya gitu ya. pengecekan ini jaringan ini aman atau tidak Pak? Aman tidak tidak. Dan setelah dicek ternyata aman. Aman. Jadi Diteruskan perjalanannya. Oke, pengiriman datanya ya. Ya. Datanya tadi berupa apa? Kartu undangan ya. Oke, sip. Oke, terima kasih Ahmad Rizky. Kasih tepuk tangan, keren ya jawabannya. Oke. Untuk selanjutnya siapa yang mau menyampaikan? Oke, silakan. Put. Ya. Jadi firewall itu sebagai dinding ya untuk menjaga Firewall gitu ya. Jadi dia tidak bisa melanjutkan. Dia di-cut di situ ya. Oke, terima kasih Puput. Kasih tepuk tangan ya. Jawaban sangat luar biasa. Nah, itu mungkin sebagian kecil pendapat-pendapat dari teman-temannya. Mungkin ada lagi pendapat yang lebih wow lagi kalau menurut saya. Nah, maka dari itu coba lihat di LKPD nomor 1, silahkan lihat. Ya, nanti diskusikan dengan teman-temannya. Di situ apa pertanyaannya? Boleh, silahkan dibaca. Ya, di situ apa pertanyaannya adalah di LKPD nomor 1 tuh apa? Setelah mengamati tayangan video, silakan analisis isi dari video tersebut. Nah, mungkin tadi ya yang disampaikan oleh Puput, yang disampaikan oleh Rizky itu kan kurang lebih sudah benar. Nah, mungkin ada lagi pemahaman kalian, silahkan diskusikan dengan teman-temannya gitu ya, diskusikan dengan kelompoknya. Berarti video itu tuh tentang apa sih gitu? Berbicara masalah firewall tadi ya yang sudah dijelaskan, mungkin kalian sudah paham dari video tadi. Nah, ini alasannya mengapa sih harus firewall gitu ya. Nah, pertama, kejahatan komputer pada dunia maya seringkali dilakukan oleh sekelompok orang yang ingin menembus keamanan. Nah, itu kenapa sih harus pakai firewall? Ya, analoginya seperti tadi ya. Kemudian selanjutnya, saat ini banyak sekali perusahaan, kantor pemerintahan, sekolah dan sebagainya yang memiliki akses internet. Ya, di rumahnya pasti ada internet ya. Handphonenya pakai internet? Pakai ya. Butuh pengamanan yang ketat. Karena apa? Karena ya seperti itu. Banyak sekelompok orang yang memang tidak bertanggung jawab kapanpun bisa mencuri data kita. Ya. Nah, kemudian untuk melindungi aset digital pada instansi-instansi tersebut ya seperti kantor pemerintahan, sekolah dari serangan hacker, pelaku spionase itu kayak penyusup gitu ya. Jadi data yang kita miliki itu ya
Silakan analisis cara kerja firewall dalam sistem keamanan jaringan, kemudian tuangkan ke dalam LKPD nomor 2. Nah, tapi berdasarkan gambarnya ya, di situ kan ada jaringan publik, ada jaringan private gitu. Di situ ada dinding juga. Nah, pemahamannya seperti apa di situ? Itu diisikan ke nomor 2. Ya. Nomor 2 itu saya beri waktu kurang lebih berapa nih? 3 menit saja. Oke, kita lanjut ya. Jadi untuk yang selanjutnya adalah keamanan jaringan dan internet. Tadi sudah ya dikerjakan ya? Oke. Untuk selanjutnya yaitu ada beberapa kemungkinan tipe dari serangan yang dilakukan oleh penyerang. Nah, kalau tadi kan lebih ke firewall itu adalah untuk mengurangi atau mencegah terjadinya serangan ya. Nah, kemungkinan serangan yang seperti apa sih yang bisa dikerjakan oleh firewall gitu. Yang pertama adalah interception ya, kemudian ada interruption, yang ketiga adalah fabrication, dan yang keempat adalah modification. Nah, dari keempat ini adalah kemungkinan terjadinya serangan yang dilakukan oleh penyerang gitu. Nah, tugas kalian adalah dari keempat serangan ini, maksudnya apa sih? Interception itu apa? Interruption itu apa? Fabrication itu apa? Modification itu apa? Analisis dan diskusikan permasalahan tersebut, kemudian tuangkan ke dalam LKPD nomor 3. Paham sampai sini? Ya. Oke. Selanjutnya, kalian kan sudah tahu ya dasar firewall itu apa, kemudian analoginya juga sudah dapat, kemudian serangan yang memungkinkan bisa dicegah oleh firewall itu apa saja sudah didapat juga. Nah, sebelum nanti mengaplikasikan ke yang sebenarnya, kalian boleh untuk mengetahui cara atau sistem kerja firewall itu seperti apa, kita akan coba untuk mensimulasikan. Nah, di sini nanti akan saya tampilkan video yang nanti kalian boleh tiru atau istilahnya apa ya? Istilahnya kalian kerjakan berdasarkan video tersebut, permasalahan sederhana tentang sistem firewall ya. Disimak dulu videonya berikut ini. Nanti setelah videonya selesai, kalau memang ada yang mau ditanyakan boleh. Tapi kalau misalkan videonya cukup dipahami, silahkan kalian langsung nyalakan komputernya dan buka Cisco Packet Tracer-nya. Sampai sini paham ya? Oke, kita putar dulu videonya sebagai bahan kalian untuk melakukan praktikumnya ya, untuk mengkonfigurasi atau simulasinya.
Oke, sudah selesai ya. Nah, tugas kalian adalah, tapi ada pertanyaan dulu nggak dari video ini? Atau mau langsung dipraktekkan? Boleh langsung dipraktekkan ya. Jadi intinya adalah, dari video tadi itu, kita akan mengetahui bagaimana sih cara kerja firewall. Pertama, pastikan untuk blok IP. Yang kedua adalah untuk memblok bahwa si klien itu tidak bisa akses internet melalui servernya. Paham ya? So, silakan buka Cisco Packet Tracer masing-masing, kemudian silakan lakukan seperti apa yang ditayangkan oleh video tersebut. Kalau ada kesulitan atau misalkan butuh bantuan, boleh silakan angkatkan tangan untuk saya bantu. Itu ya. Oke, silakan. Udah tengah hujan. Oh iya. Nanti setelah selesai setelah selesai kalian konfigurasi, misalkan satu kelompok nih, satu anggotanya udah selesai. Nanti coba cocokkan dengan LKPD nomor 4 ya. Di situ kan ada uji konfigurasinya. Berdasarkan hasil yang kalian kerjakan, nah itu apakah ya atau tidak pilihannya, itu berdasarkan hasil simulasi konfigurasi di komputer kelompoknya. Misalkan salah satu kelompoknya udah selesai nih, acuannya boleh yang itu, ya, gitu, ya, gitu. Kelompok 1 udah selesai? Oke, kelompok 2 ada yang sudah beres? Kalau misalkan salah satunya kelompoknya udah beres, boleh dijadikan acuan untuk mengecek, nah itu, berarti udah selesai ya. Kelompok 3. Oke, good. Nggak susah kan ya? Udah cukup dipahami ya. Baik, untuk mempersingkat waktu nih, saya minta satu kelompok untuk mempresentasikan hasilnya, baik dari LKPD, kemudian juga mempresentasikan di depan, tunjukkan ke teman-temannya tentang simulasi jaringan firewall-nya. Nanti boleh ditanyakan di situ pemahaman kalian tentang firewall itu seperti apa, ya, atau boleh nanya yang lain terkait pembelajaran hari ini kepada kelompok yang akan presentasi juga boleh, gitu ya. Kita menyamakan persepsi, jadi jangan sampai setelah pelajaran ini selesai itu masih ada yang berbeda paham, gitu maksudnya, ya. Oke, untuk saya minta kelompoknya Rafli silakan ke depan semuanya untuk presentasi ya. Tolong yang lain bisa diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izin memaparkan apa yang telah kami diskusikan dalam lembar LKPD. Yang pertama adalah kita menganalisa video di awal tentang firewall. Hasil analisa kelompok kami, firewall merupakan sebuah sistem keamanan jaringan yang membatasi akses dari luar atau individu yang tidak dikenal dengan tujuan mengamankan suatu wilayah atau jaringan.
udah ke blok. Dapat ya. Dari teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan? Nama saya Ahmad Umarok dari kelompok 5 izin bertanya, apa tujuan utama dari keamanan jaringan? Izin menjawab. Sama dari kelompok 4 izin menjawab. Dan Barok mengamankan jaringan dari gangguan tanpa menghalangi penggunaan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada yang kurang mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sudah dijelaskan ya oleh kelompok Rafli dan teman-temannya mengenai konsep firewall. Di sini kan dilihat ya, bagaimana tadi sebuah klien ini diblok oleh firewall, sehingga karena di servernya diaktifkan firewallnya, maka si kliennya tidak bisa akses itu ya. Jadi konsepnya seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah cukup jelas ya? Oke, karena sudah cukup jelas, nah sekarang saya ingin tahu nih sejauh mana kalian memahami pembelajaran hari ini, yaitu bisa mengerjakan evaluasi sebanyak 5 soal. Akan saya bagikan nih ya, 5 soalnya. Dapat 6 ya. 3. Oke. Silahkan ditulis ya, nama, kemudian dalam pembelajaran hari ini. Silakan ditulis isi kesimpulannya ya. Nanti boleh dibacakan setelah saya selesai mengevaluasi, dibacakan kesimpulannya di masing-masing kelompok yang belum presentasi tadi. Berarti kelompok berapa? 1, 2, 3, dan 5 ya. Oke, silakan diisi dulu kesimpulannya ya di sana. Selama saya mengkoreksi.
Baik, udah semuanya ya? Oke, kesimpulannya sudah dibuat? Sudah ya? Baik. Di sini sudah saya ambil beberapa yang nanti akan saya sampaikan mengenai hasil evaluasinya sudah saya dapat. Ya, nanti kita bahas juga kenapa sampai dapat nilainya sesuai apakah KKM atau di bawah KKM. Kalau di atas KKM, apa tipsnya buat yang di bawah KKM? Kalau yang di bawah KKM, kenapa sampai di bawah KKM gitu ya? Paham ya? Nanti saya minta penjelasannya. Tapi sebelumnya, sebelum kita masuk ke evaluasinya, saya boleh minta kesimpulan dari masing-masing kelompok. Dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1, siapa yang menyampaikan kesimpulannya? Silahkan membacakan. Silahkan. Nama dulu, Pak. Perkenalkan, nama saya Ariska dari kelompok 1. Jadi kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari hari ini yaitu kita jadi tahu apa itu firewall, fungsi dari firewall, cara kerjanya, dan manfaat dari sebuah firewall. Udah, terima kasih. Ya, Pak. Terima kasih. Kasih tepuk tangan. Oke, terima kasih, kesimpulannya sangat menarik semuanya ya. Berarti secara keseluruhan sudah paham apa yang dimaksud dengan firewall ya. Baik, sebelum kita nanti menyampaikan jawaban-jawaban seperti apa sih yang seharusnya ya. Ini saya ke kelompok 1 dulu. Ini Kurniawati ya, nilainya 90 ya, di atas KKM ya. Kasih tepuk tangan dong. Ya, kasih tepuk tangan ya. Di sini nilai ada yang di bawah KKM dan ada yang di atas KKM. Nah, treatmentnya seperti apa? Kalau misalkan di atas KKM itu lebih ke pengayaan nanti. Jadi pengayaan itu materi yang sudah kalian pahami tentang firewall, nanti ditambah lagi dengan materi-materi yang berkaitan dengan firewall yang sebelumnya belum dipelajari atau mungkin kalian pernah baca, gitu ya. Di pertemuan selanjutnya nanti untuk selanjutnya adalah pembelajaran selanjutnya adalah setelah belajar simulasi dengan Cisco Packet Tracer tadi, maka pembelajaran selanjutnya adalah konfigurasi firewall, tapi dengan IP tables menggunakan Linux. Didapatkan dengan rajin belajar ya. Ada juga yang tadi menurut Kurniawati itu apa? Memperhatikan setiap permasalahan yang ada, ya, langkah demi langkahnya. Ya, saran dari Putri tadi tidak fokus berarti harus fokus, gitu ya. Tadi Rafli juga menyampaikan bahwa sebagai anak TKJ banyakin baca-baca tentang dunia TKJ-nya. Apalagi karena sudah siap, Ariska sebagai ketua kelas silakan dipimpin doa sebelum pembelajaran selesai. Untuk mengakhiri kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena pembelajaran sudah selesai, saya ucapkan terima kasih banyak ya. Hari ini kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Kalau pulang hati-hati di jalan dan sampaikan salam saya buat orang tua kalian di rumah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan keluar langsung. Demikian pelaksanaan kegiatan video praktik pembelajaran untuk UKIN. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.